وثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'syiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Para sidang salat jamaah Jumat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sepantasnya kita selalu mengingat bahwasanya keberadaan kita di atas muka bumi ini hanyalah sementara. Hari-hari yang kita lalui isinya hanyalah ujian dan cobaan yang akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menilai siapa di antara kita yang hari-harinya menjadi hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang pandai lagi cerdas untuk melalui ujian dan cobaan tersebut. Sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memilih dari sekian banyak umatnya, yaitu umat-umat yang dia ridhoi dan akan dia tempatkan di dalam surganya kelak. Para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa poin yang ingin kami jadikan wejangan atau nasihat untuk diri kami pribadi dan para jemaah semuanya, yang mana mudah-mudahan dapat menggugah semangat kami pribadi dan para jemaah semua untuk kembali kepada Allah, untuk kembali kepada jalan yang lurus, jalan yang bisa menghantarkan kita untuk dapat meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang pertama para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya setiap hari jatah kita terus berkurang. Hari demi hari yang kita lalui mengakibatkan jatah kita terus berkurang. Para jemaah yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pernahkah kita membayangkan bahwasanya angka-angka yang bertambah pada kalender sejatinya itu adalah akan mengurangi kesempatan hidup kita di atas muka bumi ini? Bahwasanya angka-angka tersebut semakin bertambah angkanya, semakin berkurang umur kita. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, ini semuanya hakikatnya adalah mengurangi kesempatan kita untuk berada di atas muka bumi ini. Bahkan para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap detiknya yang kita lalui, setiap detik yang kita lalui itu sejatinya akan mengurangi jatah kita dan semakin akan menghantar kita mendekati akhir daripada kehidupan ini.
Perhatikanlah apa yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ya ibna Adam, innama anta ayyamun, idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau itu adalah hari-hari. Sesungguhnya engkau itu adalah hari-hari yang mana jikalau hari tersebut hilang, satu hari tersebut hilang darimu, maka itu akan mengurangi bagianmu. Para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini dapat kita ambil ibrah bahwasanya waktu, baik dari detik ke detiknya, dari jam ke jamnya, hari ke harinya, itu amat berharga bagi kita orang-orang yang beriman. Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam salah satu hadisnya, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an umrihi fima afna. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki anak Adam kelak di yaumul akhirah, di pengadilan Allah, sampai dia akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai diistilahkan bahwasanya al-waktu anfasun la ta'ud. Al-waktu anfasun la ta'ud. Bahwasanya waktu itu adalah nafas demi nafas yang tidak akan pernah kembali. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai sebagian para ulama mengatakan bahwasanya melalaikan waktu lebih dahsyat, lebih berbahaya daripada kematian itu sendiri. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, idha'atul waqti asyaddu minal mauti, li'anna idha'atal waqti tanqati'uka anillah wa andarillah, taqta'uka anillah wa andarillah daril akhirah, wal mauti yaqta'uka anid dunya wa ahliha. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya menyia-nyiakan waktu, melalaikan waktu, gagal untuk memanfaatkan waktu demi waktu yang kita miliki, itu jauh lebih berbahaya, jauh lebih dahsyat daripada kematian itu sendiri. Kenapa? Katanya karena menyia-nyiakan waktu itu menjadikan engkau terputus dari Allah dan terputus dari darul akhirah. Sementara katanya, sementara kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan penduduknya. Para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya waktu itu bagaikan pedang asyaif, yang mana jikalau kita tidak dapat memanfaatkannya dengan baik, maka waktu tersebut akan membinasakan kita. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Oleh karenanya hendaknya kita pandai-pandai menjaga dan mengisi setiap waktu yang kita miliki, agar kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal di kemudian harinya, sebagaimana apa yang dikisahkan oleh Bishr al-Harith. Dia mengatakan, marartu birajulin bil Basrah
marartu bi rajulin minal ubadi bil Basrah wa huwa yabki faqultu lahu madza yubki. Kemudian dia menjawab, abki alama faradtu min umri wa yaumin madha. Basir Al-Harith mengatakan, saya pernah melewati ada seorang ahlul ibadah di Basrah. Ketika itu dia dalam keadaan menangis. Lalu katanya, aku bertanya kepadanya, ma yubkika, apa gerangan yang menyebabkan engkau menangis? Lalu dia menjawab, tidaklah yang menjadikanku menangis yaitu atas umur-umurku yang telah lewat dan hari-hariku yang telah berlalu, sementara saya tidak mengetahui secara pasti apakah umurku tersebut, apakah hariku tersebut bernilai di sisi Allah, apakah amalan-amalan yang kulakukan di setiap waktu-waktuku tersebut dapat menyelamatkanku kelak dari siksaan yang tiada tara. Para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua yang hendak kami jadikan nasihat untuk diri kami pribadi dan para jemaah semuanya, bahwasanya setiap hari kita besar dan tumbuh dengan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kebanyakan kita lalai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban atas setiap rezeki yang dititipkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala kelak akan memintai pertanggungjawaban kepada setiap kita atas rezeki yang telah dititipkannya kepada kita tersebut. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada seekor binatang melata pun di atas muka bumi ini kecuali rizkinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menjadi hamba-hamba yang pandai menjaga nikmat tersebut dengan senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa? Karena orang-orang yang kufur atas nikmat, maka perbuatan tersebut dapat menyebabkan hatinya sakit bahkan mati. Orang-orang yang kufur akan nikmat Allah, Allah ancam dengan azab yang pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kalian mau mensyukuri setiap nikmat yang kami berikan kepadamu, maka kami akan semakin menambahkan rizki-rizki yang lain. Akan tetapi sebaliknya, jikalau kalian kufur, tidak pandai mensyukuri setiap nikmat tersebut, maka sungguh azabku amat pedih. Aku luma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para jamaah sidang salat jamaah Jumat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang terakhir yang ingin kami jadikan
wasiat untuk diri kami pribadi dan para jemaah semuanya, bahwasanya setiap hari kita terus melangkah untuk menghampiri al-akhirah, dan sebagaimana setiap hari pula kita terus berlari untuk meninggalkan dunia. Oleh karenanya sahabat mulia Ali bin Abi Thalib mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan walikulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Setiap hari dunia selalu berlari untuk meninggalkan kita dan akhirat selalu lari menghampiri kita. Dan ketahuilah, setiap salah satu dari keduanya memiliki anak keturunan. Dunia punya anak keturunan, akhirat punya anak keturunan. Maka apa kata sahabat mulia Ali bin Abi Thalib? Jadilah kalian anak keturunan akhirat dan jangan menjadi anak keturunan dunia. Oleh karenanya, di atas muka bumi ini Allah masih memiliki hamba-hamba yang cerdas. Inna lillahi rijalan fatona tallaku dunya wa khawful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat fiha lihayyin fiha watona ja'alu halujatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Sesungguhnya di atas muka bumi ini Allah masih punya hamba-hamba yang pandai lagi cerdas, yang mana mereka menjaga diri mereka dari dunia dan takut akan fitnahnya dunia. Mereka melihat kepada dunia, ternyata dunia bukan tempat tinggal yang kekal dan abadi, sehingga mereka pun menjadikan dunia bagaikan gelombang yang menenggelamkan, sehingga mereka pun menjadikan amal-amal soleh mereka sebagai perahu penyelamat. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan menjaga kita agar dapat menjadi hamba-hamba yang pandai lagi cerdas. Mudah-mudahan dengan usaha tersebut Allah menjadikan kita salah satu dari hamba yang diridhoinya dan ditempatkan di dalam satu tempat yang penuh dengan kenikmat, yaitu surganya. Allahumma salli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hadina ila siratikal mustaqim. Allahumma hadina ila siratikal mustaqim. Allahumma hadina ila siratikal mustaqim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila dinik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.